artinya gaya P-nya tetap ya nilainya. Kalau ini P, ya nilainya segitu aja terus. Sebesar F. Ya. Jadi ini mirip dengan statik jadinya kan ya. Meskipun berubah terhadap waktu, ada fungsinya, tapi nilainya sama saja ya, sama terus gitu, nggak berubah-ubah. Nah, persamaan geraknya karena P-nya sama dengan F di sini ya, kita tinggal masukkan saja F ke situ. Kita mulai tanpa redaman dulu ya. Nanti setelah itu mungkin bisa langsung redaman atau Anda bisa jalankan sendiri. Jadinya persamaannya seperti ini ya. MU2 dot tambah KU sama dengan F, namanya 0, gayanya F gitu ya. Nah, ini U homogennya kita sudah punya ya. A cosinus omega n T tambah B sinus omega n T begitu ya. Karena tanpa redaman ya. Kita belum memasukkan kondisi awal dulu ya. Kalau kasusnya ada getaran paksa ini, selesaikan dulu semuanya sampai U partikularnya, baru cari A dan B-nya berapa ya. Jangan masukkan U0 dan apa di sini. P0 per omega n dulu. Gitu ya. Jadi jawaban homogennya ini U partikularnya, karena ini konstan, U partikularnya apa? Konstan juga, tapi jangan F ya. Jadi misalkan aja konstan apa aja gitu ya, C gitu ya, huruf C gitu. Nah, satu angka gitu ya. Nah, berapa besar C-nya kita cari dengan memasukkan ini kembali ke sini. Ya, begitu kan dulu waktu matematika mestinya. Jadi kalau U-nya ini kita perlu turunan 2 kali, turunan 2 kalinya apa? U2 dot dari yang partikular ini. Kalau konstan saya turunkan 2 kali. Nggak usah 2 kali, sekali aja udah 0 gitu ya. Sekali lagi ya 0 lagi gitu ya. Jadi 0 ya. Jadi kalau ini saya masukkan M kali 0 tambah K kali C sama dengan F ya. Dapatnya K kali C sama dengan F. Nah, ketemu nih C-nya. C-nya adalah ya F per K lah. F per K kan ya, pindahkan ke situ. Jadi konstanta yang kita inginkan tadi itu F per K ternyata, bukan F. Nah, sudah dapat U partikular, U homogen sudah ada. Ya, respons lengkapnya adalah gabungan keduanya. A cosinus omega n T tambah B sinus omega n tambah F per K. Nah, jadi ada tambahan jawaban partikular di sini sedikit ya. Oke. Nah, karena kita sudah berurusan dengan gaya ini, karena getaran paksa ini getarannya disebabkan oleh gaya. Biasanya kondisi awal kita anggap diam ya, karena struktur kita biasanya kalau sedang tidak diganggu oleh gaya apapun ya diam ya. Jadi di getaran paksa ini kita umumnya pakai kondisi awal diam, kecuali disebutkan lain gitu ya. Jadi kalau kondisi awal diam artinya U0-nya, kalau awalnya diam U0-nya berapa? Ya 0 mestinya ya. U.0-nya juga 0. Jadi kecepatan awalnya 0, perpindahan awalnya 0. Strukturnya diam aja. Di situ kemudian dikenai gaya P begitu ya. Di mana P-nya ini F. Nah, kalau kita masukkan U0 dan U.0 sama dengan 0 ke sini, kita akan dapatkan A dan B ini ya. Kita masukkan di sini. Coba U0. U0-nya mana? Kalau ini 0, ini tinggal A. Ini hilang, ada F per K ya. A tambah F per K sama dengan 0. Jadi A-nya minus ya, minus F per K. Oke. U.0-nya kita harus turunkan sekali dulu. Dotnya dulu ya. U.nya minus A omega N sin omega N T yang pertama, tambah B omega N cos omega N T. Suku yang kedua, yang ketiga diturunkan 0 ya, F per K 0. Jadi kalau ini saya masukkan 0, yang ini hilang, tinggal B omega N. Jadi U.0-nya
B omega N. Ini pun sama dengan 0 ya. Karena kondisi awalnya diam. Jadi B-nya omega N kan nggak 0 ya. Jadi B-nya 0 misalnya. Oke, nah dapat nih kita. A-nya minus F per K, ini minus F per K. Ini 0, jadi tinggal 2 suku sebenarnya ya. F per K-nya bisa, ini saya boros papan tulis nih, mohon maaf. Jarang-jarang, mudah-mudahan terlihatnya cukup jelas. Di mana ya? Oh, di bawah ini aja sebagai jawabannya. Ini sudah kita dapatkan konstantanya, sehingga jawabannya adalah ada F per K ini, ada minus F per K di sini, jadi F per K-nya bisa saya keluarkan ya. F per K. Terus ini udah nggak ada, jadi yang tersisa di dalam kurungnya dari sini 1, kurangi kosinus omega N T, gitu ya. Ini adalah respons dari struktur kita yang punya massa K kekakuan, massa M kekakuan K dengan gaya konstan F. Yang kalau kita plot gambarnya seperti apa U-nya nih? Buktinya seperti apa? Mulainya diam, jadi harusnya mulainya dari 0 selalu sekarang ya, nggak dari atas lagi atau dari bawah seperti yang lalu. Mulai dari 0 terus kemana? Kalau T-nya bertambah, kosinus ini akan kemana? Kosinusnya turun, berkurang gitu ya. Dari tadinya 1 ya, 1 kurang 1 kan 0. Artinya nih kosinusnya berkurang, berarti ini akan naik ya. Naik gitu. Sampai berapa? Sampai berapa puncaknya? Yang dalam kurung aja dulu. Ini kan cuma pengali ini F per K. Sampai? Sampai 1, terus turun. Kosinusnya sampai berapa nih turunnya? Waktu kosinus nilai kosinus ini 1, ini 1 kurang 1 kan 0 nih. Dari situ. Terus dia berkurang. Jadi 1 dikurangi 0, sekian begitu kan udah mulai naik ya. Suatu saat ada 0 gitu. Waktu omega nt-nya sama dengan pi per 2 udah 0 di sini nih sampai di 1. Selanjutnya yang ini masih terus ke negatif sana ya. Terus jadinya yang di dalam kurung jadi gimana? Yang rumah juga boleh, yang di rumah boleh nimbrung juga kok. Jadi sampai berapa yang di dalam kurung naiknya? Nggak cuma sampai 1, sampai 2 ya. Waktu ini minus 1, baru dia kembali lagi kan ya. Jadi naik sampai 2. Terus turunnya? Sampai minus 2 juga? Enggak sampai minus 2. Sampai mana? Sampai 0 cuma ya. Jadi dia cuma di sini aja gitu ya. Maaf, sampai 0. Itu ya. Dikalikan dengan F per K ya. Jadi ini puncaknya itu di 2 F per K. Padahal kalau saya ngitungnya statik, kalau ini nggak ada ya. U-nya adalah, kalau bagian ini nggak ada kan statik nih. U-nya cuma F per K, jadi di sini. Ya. Kalau saya hitung secara statik ya. Oke, jadi kalau kita hitung secara dinamik, bebannya sama-sama konstan nih ya. Gaya konstan saya taruh di sini. Perpindahannya kalau kata statik segini, perbandingan antara gaya dengan kekakuan. Kalau dinamik tanpa redaman saat ini, bisa naik sampai 2 kalinya dan turun sampai 0. Jadi berosilasi di sekitar ini memang ya, di sekitar F per K, tapi naiknya bisa sampai 2 kali atau sampai 0 gitu ya. Atau yang kalau begini ceritanya kita concern dengan yang 2 ini sebenarnya ya, yang 0 sih nggak ada masalah. Nah, apa yang terjadi ini sebenarnya? Atau apa bedanya antara ini dengan statik yang nggak kelihatan? Kalau di statik kan ini begini juga ya. F-nya F aja gitu ya, nggak berubah-ubah. Kira-kira apa bedanya? Bedanya apa kira-kira? Ada yang sudah baca buku atau nonton rekaman yang lalu atau
Biasanya kalau baca buku gampang ketemunya. Nah, belum ada ya? Apa? Apa? K itu apa maksudnya? Kalau statik K-nya juga ada kan? Maksudnya K ini kekakuan. Sama, kalau statik yang nggak ada justru ini M-nya kan. Ini nggak ada. Nah, saya nanya fenomenanya aja sih sebenarnya. Di statik itu, kalau saya punya cantilever gitu, terus ada gaya F. Gaya F ini kapan sih bekerjanya? Nggak pernah kita pikirkan ya. Gaya F-nya sudah di sini pokoknya lah gitu ya. Lalu ya efeknya adalah mendorong cantilever ini ke kanan begitu ya. Sejauh delta atau sejauh U di sini yang besarnya sebanding dengan kekakuan berbanding terbalik sebenarnya dengan kekakuan. Jadi F-nya dibagi dengan K-nya. Di sini dengan beban yang sama ada oscilasi seperti ini gitu. Jadi bedanya sebenarnya ini kan ya, waktu gitu. Nah, ada apa nih yang di sini tidak tergambarkan tapi di situ tergambarkan? Ada apa? Kalau yang sebelah sininya masih sama ya. Karena kan gayanya sudah ada ya segitu terus gitu. Yang di sini tidak tergambarkan itu adalah yang ini. Waktu T sama dengan 0, sebelumnya kan kita anggap nggak ada apa-apa. Terus mendadak ada gaya segini. Apa yang dirasakan oleh strukturnya? Kaget. Terus gimana kalau kaget? Yang ngomong yang mana saya dengar aja pokoknya, oh Anda, karena mulutnya tidak kelihatan. Terus gimana kalau kaget? Ada istilah yang lebih ilmiah untuk struktur yang kaget? Nah, kalau strukturnya gini mungkin nggak terlalu gitu ya. Kalau saya bikin cantilever gitulah ya. Ya, ada gayanya. Bebannya nggak saya taruh pelan-pelan gini, tapi saya jatuhin gitu dari atas gitu. Lepasin gitu ya. Jadi tadinya nggak ada bebannya, terus tiba-tiba ada gitu ya. Ya, istilahnya apa? Di fisika namanya apa? Ada impact, ada tumbukan, ada kejadian inilah pokoknya. Yang tidak ada, ya kalau nanti pas kita belajar beban impuls ada momentumnya begitu, itu malah udah lebih jauh ya. Tapi yang jelas struktur ini tadinya tidak merasakan beban apa-apa, terus mendadak pada T sama dengan 0 ada gitu ya. Dan itu ada impact-nya ya. Dan itu terekam oleh persamaan gerak kita ya. Kalau statik enggak ya. Statik itu asumsinya enggak tahu kita. Mungkin asumsinya di depan ini sudah mulai pelan-pelan dinaikkan gitu. Jadi enggak pernah kaget ya. Nanti setelah ini kita lihat kalau ada beban remnya, kalau ada ini pelan-pelan apakah masih 2 kali atau tidak ya. Tapi ada fenomena ini ya. Jadi kalau tidak ada redaman itu besarnya respons itu sampai 2 kalinya ya. Sampai 2 kalinya. Kalau nanti ada redaman mungkin berkurang dikit gitu ya. Jadi ini peristiwa yang cukup penting sehingga di fenomena kita misalnya apa ya, ngangkat gitu ya, lifting, mengangkat struktur. Kalau ada apalah bangunan lepas pantai besar gitu mau diangkat gitu ya. Topside kemarin gitu. Ya pokoknya topside lah ya. Mau diangkat gitu ya. Oleh crane gitu ya. Nah, sebelum diangkat, sebelum talinya kencang gitu ya. Waktu talinya masih kendor, si sistemnya belum merasakan mengangkat apa-apa kan. Tapi nanti suatu saat ada tiba-tibanya nih. Pas angkat itu bebannya mendadak dari 0 langsung berapa ratus ton begitu ya. Atau puluh ton atau ratus ton. Nah, faktor impact untuk sistem ini baik nggak tahu kaitnya atau kabelnya dan seterusnya itu bisa sampai 2 ya. Ekstrimnya sampai 2 begitu. Dengan redaman dan yang lain-lain mungkin bisa turun 1,8, 1,6. Tapi itu harus diperhitungkan ya. Jadi kalau bebannya 100 ton, talinya dan ininya paling tidak harus kuat sampai 200 ton ya. Walaupun sebenarnya nanti kalau Anda bekerja di lapangan, safety faktornya itu sampai 6 kalau nggak salah. Jadi kuatnya sampai 600 sebenarnya. Jadi mau impact berapapun sudah disiapkan ya. Tapi fenomena ini ada di sini jadinya ya. Jadi kalau akibat beban konstan, ada vibrasinya juga.
Dan karena ini kita masih tanpa redaman, yang nggak habis-habis juga, ada aja terus gitu ya. Di sekitar simpangan statiknya. F per K ini nanti sering ketemu, namanya simpangan statik ya, karena kalau dikasih gaya konstan F statik, ya simpangannya segitu. Ya. Jadi F per K itu kita sebutnya, sering disebut sebagai U statik, ya, UST. Gitu. Perpindahan akibat beban segini statik. Jadi osilasi yang itu sering digambarkannya di sekitar simpangan statiknya, atau ya gitulah, ini U T, ini T-nya, ini naik turun sampai 2 kali U statik. Nah, kalau kita maju dikit dan memberikan redaman, kalau kasih redaman, yang berbeda U homogennya ya. U partikularnya gimana kira-kira? Kalau saya kasih redaman, di sini jelas saya tulis ya. MU2 dot tambah CU dot tambah KU sama dengan F. Ya. Kalau saya kasih redaman, U homogennya ganti, tidak lagi ini, tapi ada eksponensial minus zeta omega nt kalikan betanya itu, dan omeganya omega D. A cosinus omega dt tambah B sinus omega dt. Ini homogennya. U partikulernya seperti tadi, kalau Anda misalkan C, turunkan sekali sudah 0, turunkan 2 kali ya 0 lagi, jadinya nanti C, kalau saya masukkan ke persamaan yang ini, KC-nya sama dengan F lagi, sama aja ya. Jadi C-nya F per K lagi. F per K lagi, hanya suku yang di depannya lebih panjang ya. Nah, Anda tinggal lanjutkan ini, saya biasanya nggak tuntaskan ini, tapi kalau Anda pakai redaman, nanti ini akan, atau di layar juga warna lain nggak berubah, tetap putih ya. Ini akan begini, sedikit lebih rendah di sini, sedikit lebih rendah, itu nanti lama-lama dia di simpangan statik ini. Jadi kalau ada redaman, ya nanti pasti akan kembali ke sini. Bukan ke 0 ya, karena kan ada bebannya. Kembali menuju kepada beban statik yang kita kenal itu. Nah, bagian ini yang kira-kira di statik dilewatkan gitu ya. Dianggapnya sudah ke sana aja begitu. Sejauh ini. Ya. Jadi ini Anda bisa lanjutkan mestinya, masukkan ke sini, tambah ini, tambah F per K, lalu pasang kondisi awal diam, U0 sama dengan 0, U dot 0 sama dengan 0, Anda akan dapatkan bentuk yang kurang lebih seperti ini, F per K, tapi di dalamnya ada eksponensial itu. Nggak cuma 1 kurang cos yang nggak habis-habis ini ya. Kalau ada 1 kurang sekian, rasanya 1 kurang juga. 1 minus eksponensial minus zeta omega nt, lalu dalam kurung ada lagi yang suku lainnya, sinus kosinus juga, sehingga membuatnya makin lama makin kembali ke ini simpangan statiknya.